metodenya mesti mesti diperiksa ya, mesti diperbaiki gitu. Nah, metode sampling itu tidak tepat. Kalau seperti ini pengajuannya oleh pemerintah kabupaten, ada subjek, ada objek, maka kalau ada anggapan-anggapan, ada penumpang gelap, itu tidak akan terjadi. Karena ini by name, by address gitu loh. Ada objeknya, ada subjeknya gitu. Jadi nggak ngarang gitu. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, jika Anda ingin mengikuti acara ini di media sosial, silakan membukanya di Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, yaitu wawancara khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, Hayat Mansur sebagai co-host. Sahabat Perspektif Baru, salah satu program prioritas pembangunan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama hingga periode kedua adalah reforma agraria. Hingga saat ini, salah satu daerah yang menyambut baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria adalah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Sigi hingga kini dan apa hasil yang telah dicapai? Kita bahas topik ini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Eva Bande, seorang aktivis agraria yang meraih penghargaan YAP Teen Award pada tahun 2018, dan yang terpenting juga terlibat aktif dalam reforma agraria di Sigi karena menjabat sebagai Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi. Halo Mbak Eva Bande. Ya, halo Bang Hayat. Iya, salam reforma agraria. Semua. Salam. Bu Eva Bande, saat kita berbicara mengenai reforma agraria, nah, reforma agraria adalah pintu masuk yang strategis untuk memastikan hak-hak warga negara terhadap hak-hak dasar, terutama berkaitan dengan sumber penghidupan seperti tanah dan sumber agraria terkait lainnya. Nah, mengapa Kabupaten Sigi melakukan reforma agraria? Pertama-tama saya sampaikan terima kasih teman-teman Perspektif Baru. Ini salah satu media yang terus-menerus memantau Kabupaten Sigi dari semenjak periode pertama. Saya kira ini penting sekali untuk terus disampaikan kepada publik kondisinya dan keadaan-keadaannya. Nah, konteks Kabupaten Sigi menseriusi dengan sungguh-sungguh program ini karena memang terkait dari soal pola ruang Kabupaten Sigi itu sempit dalam keadaan di mana masyarakat tidak terpastikan haknya gitu. Nah, dari pola ruang sendiri Kabupaten Sigi 75% dalam kawasan hutan, sisanya baru area penggunaan lain. Artinya masyarakat kita yang hidup, bertani dan seterusnya itu adalah masih di dalam klaim-klaim hutan negara gitu. Nah, kalau dia demikian maka bisa dipastikan program pemerintah dan termasuk mencatatkan luasan pertanian tidak masuk dong jadinya. Gitu. Ya. Termasuk intervensi pada soal infrastruktur dan lain sebagainya. Infrastruktur pertanian dan lain sebagainya. Dan itu saya kira sangat langkah tepat yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Bupati Sigi semenjak dari awal saya kira juga Bang Hayat mengikutinya dengan sangat baik. Kabupaten Sigi kan pernah berkunjung dari awal, ke sana. Betul, dari awal ini Kabupaten Sigi sudah memasukkan dalam RPJMD-nya. Nanti sekarang baru kemudian pemerintahnya sadar, pemerintah pusat bahwa penting dimasukkan dalam RPJMD. Gimana dia mau realisasikan? Duitnya nggak ada, gitu. Programnya, gitu. Bagaimana dia bisa jadi serius dan prioritas kalau dia nggak memasukkan dalam dokumen daerahnya, gitu. Sigi jauh hari itu udah memasukkan. Nah, ini kemudian baru disadari sekarang. Kebetulan saya tadi mengikuti satu diskusi publik tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Hayat, yaitu draft Perpres tentang percepatan reforma agraria. Nah, gitu, Mbak Bang Eva, Hayat. Sebelum kita membicarakan mengenai ini ya, percepatan reforma agraria, nah mungkin publik juga mau tahu nih, apa aja sih program reforma agraria yang dilakukan di Kabupaten Sigi gitu loh? Di Sigi ini karena wilayah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dari pola ruangnya dengan komposisi kawasan hutan lebih luas, maka dalam konteks reforma agraria Kabupaten Sigi diantaranya satu, memastikan tanah-tanah masyarakat, menegaskan garapan-garapan kebun-kebun masyarakat itu yang berada dalam klaim hutan negara itu diidentifikasi dan diusulkan dan harus diberikan diakui oleh negara kepada masyarakat yang lebih dahulu hidup dan berkembang di wilayah-wilayah itu.
Sigi ini unik ya, kabupaten yang memang topografinya pegunungan. Pegunungan, mereka hidup di lembah-lembah, hidup di kemiringan-kemiringan tertentu, 40 derajat, 50 derajat, yang memang mereka kondisinya topografinya demikian. Jadi menegaskan hak masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan yang istilahnya oleh negara adalah mendorong tanah objek reforma agraria dalam kawasan hutan. Kemudian ada hutan adat. Oke, tadi telah dijelaskan bahwa Kabupaten Sigi telah melaksanakan reforma agraria sejak tahun 2016 dan diantaranya salah satu programnya adalah mendistribusikan tanah objek reforma agraria. Nah, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah berapa tanah objek reforma agraria yang didistribusikan oleh negara untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan? Nah, ini menarik ini. Aku tunggu-tunggu emang pertanyaan dan aku memang udah menyiapkan. Jadi juga sebenarnya tadi udah saya sampaikan dalam forum diskusi publik tentang membahas draft Perpres percepatan reforma agraria. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya pemerintah ini bersungguh-sungguh nggak sih gitu dalam konteks ini. Kita akan dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh Kabupaten Sigi yang sudah sedemikian rupanya mendorong yang bukan mendorong sekedar mendorong saja ya, tapi memasukkannya dalam RPJMD-nya, membuat programnya, melaksanakannya dari level bawah sehingga level kabupatennya gitu. Nah, saya ingin sampaikan update-nya untuk usulan tanah objek reforma agraria dari dalam kawasan hutan. Usulannya 67.651 hektar. Realisasi yang disetujui oleh Menteri ada dua. Satu, melalui surat Menteri LHK nomor S739 tahun 2020 tentang persetujuan pola PTKH, penyelesaian tanah dalam kawasan hutan seluas 3.031,3 hektar. Dari 67.000. Ya. Yang kedua, lewat satu skema yang namanya revisi tata ruang SK Menteri LHK nomor 52 tahun 2020 tentang revisi RT RWP Sulteng. Disebutkan 5.548,32. Tapi 5.000 itu adalah sudah keseluruhan dengan yang 3.000 saya sebutkan. Jadi totalnya 5.548. Artinya ada kontribusi dari revisi tata ruang ada 2.517 hektar. Bu Eva. Artinya realisasi TORA dalam kawasan hutan kita hanya 8,2%. Nah, itu kan berarti sangat kecil sekali ya dari rencana atau dari target 67.000 sekian hektar yang terdistribusikan dalam TORA itu atau yang disetujui oleh negara itu hanya 5.000 sekian hektar. Artinya cuma 8, nih. Padahal ini sudah berlangsung di Sigi ya, khusus untuk di Sigi itu sejak 2016 atau total 6 tahun, sangat kecil sekali. Nah, mengapa atau apa faktor yang menjadikan bahwa reforma agraria di Sigi ini berjalan lambat? Pertama yang saya soroti terkait dengan bagaimana sebenarnya ketika proses inventarisasi dan verifikasi teknis yang dilakukan oleh unit teknis dari KLHK yaitu BPKH. Jadi kalau di provinsi ada namanya tim invert PPTKH yang diketuai oleh gubernur, ditanggung jawab oleh gubernur. Ketua hariannya adalah Kadishub dan anggotanya adalah dinas-dinas atau unit-unit teknis dari LHK yaitu BPKH, misalnya Badan Pemantapan Kawasan Hutan. Nah, ini kami temukan gitu. Jadi ketika proses usul melakukan verifikasi lapangan, di titik-titik mana yang telah kami sudah usulkan, fatalnya itu kemudian tidak semua, karena mengajukan kami adalah by desa, basisnya desa. Mereka melakukan invert tidak berbasis desa, itu satu. Yang kedua, mereka melakukan sampling. Lah ini kan problem, ini lagi memastikan hak konstitusi rakyat loh. Lagi memastikan hak konstitusi rakyat di sampling itu gimana ceritanya? Yang kedua yang kami tidak temukan dengan baik dari tim invert PTK, harusnya sejarah penguasaan masyarakat atas tanah itu menjadi hal paling penting dalam menentukan. Jadi tidak hanya teknis bahwa dia di kemiringan 60, 40 derajat, tidak boleh. Bukan, ini soal hak konstitusi rakyat. Nah, itu menurut kami kegagalan dari kalau kemudian target-target yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dipastikan tidak akan tercapai kalau cara bekerjanya demikian. Itu baru satu hal teknis.
Itu baru satu hal teknis gitu. Oke, dari satu temuan hal teknis tersebut telah menyebabkan upaya reforma agraria yang dilakukan itu berjalan lambat. Nah, apa solusi atau input dari Bu Eva Banda ini untuk agar reforma agraria baik di Kabupaten Sigi maupun secara nasional itu bisa berjalan lebih cepat lagi? Pertama kalau saya sih metodenya mesti mesti diperiksa ya, diperbaiki gitu. Nah, metode sampling itu tidak tepat dengan kita lagi memastikan hak konstitusi rakyat. Negara lagi ingin memastikan konstitusi rakyat. Yang kedua, kita juga ini lagi berhadapan, kalau tadi satu hal teknis yang lain itu kan soal anggaran. Ketika ditanya, mengapa nggak bisa semua? Anda tidak melakukan pengecekan secara lapangan, secara by desa, itu ternyata anggarannya nggak ada, nggak cukup. Nah, anggaran, urusan metode, itu kemudian saya bilang bahwa mengaburkan hak konstitusi rakyat gitu. Sehingga hasilnya tadi yang sudah saya sebutkan di atas hanya 8,2%. Nah, sehingga kalau ke depannya harus diperbaiki soal tim reforma agraria nasional memastikan memantau dengan benar, dengan baik soal metode yang akan dilakukan oleh tim invert PPTKH jika proses TORA dalam kawasan hutan diajukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, yang paling penting dari ini adalah kalau seperti ini pengajuannya oleh pemerintah kabupaten, ada subjek, ada objek, maka kalau ada anggapan-anggapan, ada penumpang gelap itu tidak akan terjadi karena ini by name, by address gitu loh. Ada objeknya, ada subjeknya gitu. Jadi nggak ngarang gitu. Dan sejarah penguasaan tanahnya benar dan diperiksa karena itu harus menjadi hal pokok yang harus dikedepankan, hak sejarahnya gitu. Karena itu asal usul gitu. Kemudian tadi soal metode. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, kecurigaan-kecurigaan terhadap penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan bisnis itu tidak akan terjadi jika benar ini dilaksanakan. Jadi tidak hanya bersandar kepada peta indikatif yang dikeluarkan oleh Menteri LHK yang berpoligon-poligon itu, yang ketika diperiksa juga ternyata tidak bertuan. Itu kan bahaya gitu. Kalau kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang punya niatan jahat gitu. Nah, sehingga memang memastikan kami Sigi itu memberikan contoh yang baik kepada Indonesia ini bagaimana ini loh bekerjanya partisipatif, rakyat yang menunjukkan ini punya kami di dalam sini, oh ya negara gitu. Sehingga tidak berdasarkan hanya petanya itu dibuat di atas meja begitu kemudian diajukan. Gitu kira-kira. Yang lain memang problem kita kawasan hutan di dalam Perpres Reforma Agraria itu kan tidak mengatur kawasan konservasi ya. Nah, itu sementara spesifik Sigi sebagai satu daerah yang ada kabupaten di Indonesia ini kan kita punya kabupaten yang unik. Kabupaten-kabupaten yang dipenuhi oleh yang didominasi oleh kawasan hutan. Kabupaten yang topografinya pegunungan. Mereka hidup di situ lama gitu. Ada taman nasional dan mereka lebih lama dari ditetapkan itu sebagai taman nasional. Nah, kalau dia tidak menjadi objek, ini kan juga saya bilang bahwa ini juga menghilangkan hak konstitusi rakyat gitu. Karena mereka tidak dalam objek invert gitu. Jadi kawasan konservasi tidak dalam objek invert untuk kepentingan tanah objek reforma agraria. Apakah hambatan-hambatan tersebut atau kendala-kendala tersebut tidak bisa diatasi oleh gugus tugas reforma agraria? Terkait dengan soal invert itu bukan di gugus tugas reforma agraria. Itu tim yang lain yang berbeda. Yang ada kedudukannya di provinsi. Yang penanggung jawabnya gubernur, ketuanya adalah kepala dinas kehutanan. Jadi dia tim yang berbeda dari GTRA. GTRA itu akan mengirimkan dokumen permohonan itu bahwa ada misalnya ada 200 desa gitu, ini semua, ini subjeknya, ini sejarahnya, kemudian mereka akan periksa gitu. Itu kira-kira pemeriksaan berjenjangnya. Dan memang pemeriksaan berjenjang ini memang saya kira juga menjadi penghambat ya. Kenapa dia nggak diletakkan saja di GTRA misalnya gitu. Kenapa harus dia berjenjang seperti ini gitu. Padahal kan seharusnya sekarang ini kan gugus tugas reforma agraria itu sudah tidak bicara hanya di luar kawasan hutan, tapi di dalam kawasan hutan juga. Sehingga seharusnya tidak ada lagi tim yang lain. Harusnya kedudukannya sudah ada di dalam GTRA, sehingga GTRA lebih cepat bekerjanya melakukan
memastikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lewat regulasi yang memang ada di dalam rezim kehutanan. Ditambah memang kita punya teman di kehutanan ini kan masih kalau di Kemiringan ini bentang alam gitu-gitu tuh kadang-kadang hal-hal itu mempersulit untuk sebuah proses untuk pengakuan hak konstitusi rakyat. Nah, Bu Eva Banda, untuk mempermudah proses itu kan, karena di sini kan ada beberapa kementerian terkait, ya, misalnya Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Tata Ruang dan Agraria, gitu kan. Nah, apakah perlu ada Badan Nasional Reforma Agraria untuk program reforma agraria ini bisa berjalan lebih cepat ke depannya? Nah, kita akan bicara soal konflik agraria yang sekarang juga sangat kuat gitu. Dari dulu saya sebagai aktivis agraria mengusulkan kepada Presiden ada satu badan, unit atau apapun namanya istilahnya di bawah Presiden langsung. Yang dipimpin oleh Presiden langsung. Kenapa harus dipimpin Presiden? Karena ini berkaitan dengan konflik yang lintas sektor. Tidak bisa penyelesaian konflik ini diletakkan di Menko atau di satu kementerian. Menteri dengan menteri memanggil itu gimana sih kan kira-kira? Maka kemudian itu harus presiden yang memimpinnya gitu. Memimpinnya itu di bawah unit langsung presiden untuk penyelesaian konflik, khusus penyelesaian konflik karena dia antar lintas kementerian. Saya juga telah menyampaikan ini berkali-kali di dalam rilis-rilis saya juga ini juga menyampaikan. Dan paling terakhir tadi pagi ini soal diskusi tadi itu juga memasukkan bahwa ini kalau Bung Hayat lihat tadi itu di draft Perpres kita itu ada tentang satu unit penyelesaian konflik. Itu di bawah presiden, tapi masih taruh di Menko. Itu saya masih kritisi, nggak bisa hanya di situ. Itu ya dipastikan tidak akan ada percepatan penyelesaian konflik agraria. Nah, terkait memastikan tanah-tanah masyarakat di dalam kawasan hutan yang sudah digarap, yang tadi seperti saya bilang harus diperbaiki, dipangkas metodenya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang di luar kawasan hutan, misalnya HGU habis, HGU terlantar, mestinya ini harus dipercepat oleh pemerintah daerah, memohon wilayah ini untuk menjadi tanah objek reforma agraria. Tapi memang satu lagi syaratnya, memang harus dimiliki bupati-bupati yang punya itikat yang baik gitu. Ya, yang punya niat baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan GTRA di situ nanti bisa memastikan sehingga ini betul-betul adalah bagi petani penggarap, petani yang tidak memiliki tanah dan seterusnya. Oke, Bu Eva Banda, salah satu upaya pelaksanaan reforma agraria adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik agraria. Nah, dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Sigi, apakah jumlah konflik agraria di sana itu berkurang atau tetap saja atau malah meningkat? Kalau dalam konteks Sigi sebenarnya relatif lebih tertangani ya. Konflik antara rakyat dengan negara diselesaikan dengan cara ini. Cuma memang akan timbul satu masalah baru karena tidak semua yang diusulkan itu disetujui oleh menteri. Sehingga lagi-lagi Bupati kemudian, ini kami kemudian baru rapat arahan Pak Bupati untuk kembali GTRA mengusulkan lagi, gitu, pengusulan baru lagi dengan mengambil data-data yang lama, kemudian di-combine dengan peta indikatif baru yang dikeluarkan menteri lagi. Nah, karena kalau tidak itu kan menjadi konflik baru. Mengapa kami sama kok statusnya dengan ini. Nah, itu problem. Nah, ketika tidak diselesaikan yang kayak begini kan menjadi masalah baru yang mau tidak mau kita juga harus menyelesaikan dengan cara ya karena memang mekanismenya diatur begini, diusulkan ya kemudian GTRA harus bekerja lagi untuk melakukan identifikasi baru dan itu bukan main-main dengan topografi Sigi dan dibutuhkan sumber daya, logistik yang cukup untuk bekerja di seperti ini. Bu Eva Banda. Dalam konteks Sigi ya. Ya, dalam konteks Sigi. Ya, dalam konteks Sigi. Reforma agraria ini kan untuk memastikan hak warga negara terhadap hak paling dasar berkaitan dengan sumber penghidupan, ya, seperti tanah. Nah, hak warga negara yang terlibat dalam ini adalah salah satunya perempuan. Nah, bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Sigi ini? Apakah melibatkan perempuan juga dan apa arti pentingnya? Perempuan adalah aktor paling penting di dalam proses ini ya, karena kita tahu perempuanlah yang selama ini menata, menjaga, menanam dan seterusnya terkait memelihara tanah itu. Nah, sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Sigi baru-baru mengeluarkan satu edaran Bupati terkait dengan bagaimana melaksanakan atau memperlakukan tanah objek reforma agraria Kabupaten Sigi. Gitu. Nah, di dalamnya bagaimana di poin yang paling terang dan jelas disampaikan bahwa diprioritaskan kepada perempuan tanah-tanah objek reforma agraria gitu.
Nah, termasuk yang paling terbaru adalah ini sebagai komitmen pemerintahnya ya, sebagai komitmen. Karena kalau hanya sekedar kita bilang ingin begini wacana-wacana, tapi kalau nggak ada komitmen di dalam bentuk regulasi ya, itu juga agak sulit ya. Nah, kemudian menyampaikan bahwa tanah-tanah objek reforma agraria dalam hal subjek diprioritaskan, diharapkan paling minimal 30% perempuan. Itu juga harus menjadi hal-hal yang penting, sering selalu disampaikan oleh pemangku kepentingan para pemerintah. Karena itu akan menjadi sumber informasi yang baik bagi masyarakat gitu. Nah, saya kira memang selama ini sebagai aktivis agraria saya juga mendorong perempuan itu menjadi peran paling penting, perempuan yang selama ini kita dorong berpartisipasi. Mereka, karena kita tahu mereka memiliki sejarah memeliharanya itu. Jadi jika memang ada kekhawatiran bahwa tanah itu dijual dan lain sebagainya, kita berharap peran ini perempuan dan perempuan sebagai subjek penerima tanah objek reforma agraria ini itu diharapkan tidak terjadi gitu. Yang lain adalah mendorongnya cara penguasaannya secara bersama. Sigi lagi mengembangkan itu di salah satu objek yang bekas HGU Haspam. Gitu. Jadi ada lokasi yang telah dimohonkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi kepada Menteri ATR seluas 160 hektar yang dimintakan kepada Menteri, dan setelah disetujui dalam bentuk pertanian bersama yang 30%-nya adalah perempuan. Gitu. Oke, Bu Eva Banda, terima kasih atas perspektif Anda. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan reforma agraria memang membutuhkan komitmen politik, baik dari pejabat daerah maupun pejabat pemerintah pusat seperti Presiden. Betul. Tapi yang terpenting adalah dukungan kita semua untuk kesuksesan, dukungan rakyat untuk kesuksesan reforma agraria. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif berikutnya.